Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sofia Aulia Rahma, absen 5 dari kelas 11 Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem upah. Pemberian sistem upah termasuk ke dalam kewajiban yang harus didapatkan oleh tenaga kerja dari perusahaan yang memakai jasanya. Sistem upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan dengan harian, mingguan, bahkan bulanan. Di Indonesia, pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Namun, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, pemberlakuan UMR atau upah minimum regional diubah menjadi UMP atau upah minimum provinsi dan upah minimum kota atau kabupaten. Artinya, pemerintah kota maupun kabupaten tidak boleh menetapkan UMK di daerahnya yang jumlahnya di bawah UMP yang telah ditetapkan oleh provinsi. Adapun beberapa jenis upah yang bisa digunakan untuk menghitung upah pekerja. Di antaranya adalah sistem upah menurut prestasi. Pemberian upah jenis ini disesuaikan dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh setiap pekerjanya. Dalam sistem ini, makin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar balas jasa yang diterima pekerja tersebut. 2. Sistem upah menurut waktu. Pemberian upah jenis ini didasarkan atas lamanya waktu seseorang bekerja ketika melakukan pekerjaannya. Contoh, apabila seorang tukang bangunan dalam satu hari diberikan kompensasi sebesar 70.000, maka tukang bangunan yang bekerja selama 10 hari harus diberikan kompensasi sebesar 700.000. 3. Upah borongan. Dalam sistem ini, pemberian upah didasarkan dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan juga pekerja. Contohnya, seseorang ingin membuat rumah dengan ukuran 8 meter x 10 meter. Pembuatan rumah tersebut diserahkan penuh kepada pemborong dan telah ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Artinya, upah yang dibayarkan kepada pihak yang membuat rumah adalah 200 juta. Setelah rumah jadi dan juga siap untuk dihuni. Upah partisipasi. Sistem upah partisipasi ialah pemberian upah yang sifatnya khusus dan berupa sebagian keuntungan perusahaan setiap akhir tahun buku. Sistem upah ini juga bisa disebut dengan bonus atau hadiah. Yang kelima, sistem upah premi. Pemberian upah ini dilakukan dengan mengkombinasikan sistem upah prestasi dengan premi tertentu. Contohnya, apabila karyawan mampu menghasilkan 50 boneka dalam 1 jam, maka karyawan tersebut akan diberi balas jasa sebesar 50.000 dan selebihnya dari 50 boneka tersebut akan diberi premi. 6. Sistem upah mitra usaha. Dalam sistem upah ini, pemberian upahnya hampir mirip dengan sistem upah bonus. Akan tetapi, pada sistem upah ini ada sedikit perbedaan. Pemberian upah dalam sistem upah ini tidak dibayarkan berupa uang tunai, tetapi diberikan dalam bentuk saham atau obligasi. 7. Sistem upah skala berubah. Dalam sistem upah skala berubah, pemberian upah ini didasarkan daripada skala hasil penjualan yang selalu berubah. Jika terjadi peningkatan hasil penjualan, jumlah balas jasa yang dibayarkan akan bertambah. 8. Sistem upah produksi. Dalam sistem upah produksi, pemberian upah disesuaikan dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa secara keseluruhan. 9. Sistem upah indeks biaya hidup. Sistem upah indeks biaya hidup artinya upah berdasarkan tinggi atau rendahnya biaya hidup. Semakin tinggi biaya hidup, maka makin tinggi juga besar upah yang dibayarkan. 10. Sistem upah bagi hasil. Sistem upah bagi hasil merupakan sistem upah yang dengan memberikan bagian tertentu kepada karyawan dari hasil keuntungan yang didapatkannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang tepat atau kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.